Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa cinta kasih Tuhan nyata dan sempurna dalam hidup kita. Terbukti pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini dengan tema komitmen hidup dalam Kristus terambil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Matius 10 ayat 24 sampai 39. Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Saya akan membacakan ayat natsnya yang terambil dari Matius 10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sebuah ilustrasi diceritakan adanya sebuah pertandingan panjat tiang yang diikuti oleh sekelompok katak. Tinggi tiangnya kira-kira 10 meter. Banyak katak antusias untuk mengikuti perlombaan itu. Tepuk tangan dan sorak-sorai pun memeriahkan acara tersebut. Namun banyak juga dari sorakan-sorakan para penonton yang bernada meremehkan. Sepertinya mustahil ada yang bisa mencapai puncak. Enggak mungkin, kan katak hanya bisa melompat, tidak bisa memanjat. Pertandingan ini pasti akan gagal, pasti tidak ada yang bisa menjadi juara. Satu persatu memang katak-katak tersebut berguguran. Namun di akhir pertandingan ada satu katak yang terakhir, walaupun dengan susah payah dia bisa sampai puncak dan memenangkan perlombaan itu. Banyak orang penasaran, kok bisa katak terakhir memenangkan perlombaan? Selidik punya selidik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata katak yang memenangkan perlombaan adalah katak tuli. Sehingga ketika para penonton memberikan teriakan-teriakan yang bernada negatif yang akan mematahkan semangatnya, katak ini tidak mendengar. Dan dia hanya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai puncak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bertanya, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara jika pekerjaan kita, pelayanan kita, atau apapun yang kita lakukan kadang-kadang dianggap tidak baik, disepelekan, direndahkan, bahkan tidak jarang dari apa yang kita anggap baik sesuai firman Tuhan, namun menjadikan kita dibenci, dicela, bahkan dianiaya. Apakah Bapak Ibu Saudara merasa menyesal, kecewa, marah, putus asa, atau perasaan-perasaan yang tidak enak lainnya? Hal tersebut wajar karena kita adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Bahkan kita harus menyadari tidak semua orang berpihak pada kita. Tidak semua orang mendukung dan senang atas apa yang kita sampaikan atau kerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai murid dan hamba Kristus, kita dipanggil untuk hidup di dalam Kristus dengan membuang jauh-jauh kehidupan lama
yang penuh dengan dosa dan mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti mengalami dan melakukan yang dialami dan dilakukan oleh Kristus. Untuk hidup di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh dibutuhkan komitmen yang kuat. Jika dalam menjalani kehidupannya Tuhan Yesus memilih jalan penderitaannya sampai dengan kematiannya di atas kayu salib, itulah bukti kesetiaannya kepada Bapa di surga. Demikian juga kita sebagai murid dan hamba Kristus akan mengalami yang dialami oleh Guru dan Tuhan kita. Sebagai murid dan hamba Kristus, kita perlu terus belajar taat dan setia terhadap tugas dan panggilan kita. Inilah komitmen yang harus diperjuangkan sebagai orang yang telah masuk dalam karya keselamatan Allah. Jika kita mengalami penderitaannya, karenanya seharusnya kita bangga diperkenankan ikut terlibat dalam karya keselamatan Allah atas manusia dan dunia ini. Oleh karena itu kita tidak perlu takut oleh apapun dan siapapun, sebab Allah memelihara hidup kita tidak terlewatkan. Sekecil apapun kebutuhan kita, Tuhan memperhatikan dan menolong kita. Jadi kita sudah berkomitmen bersedia hidup di dalam Kristus, harus mau menjadi saksi dan melayaninya. Lakukanlah semua itu dengan menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan menolong dan menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih ingatkah cerita Bob Willen? Dalam keterbatasannya sebagai seorang difabel yang tidak memiliki sepasang kaki karena pernah menjadi korban perang, Bob Willen sangat antusias untuk mengikuti lomba lari sejauh 42 km di New York tahun 1986. Rata-rata peserta akan menghabiskan waktu 4 sampai 5 jam untuk menjadi sang juara. Bob Willen membutuhkan hampir 8 jam untuk menyelesaikannya karena dia berlari dengan cara melompat menggunakan kedua tangannya. Sudah bisa dipastikan Bob Willen bukan menjadi seorang juara, tidak menerima trofi penghargaan, tidak menerima trofi kejuaraan, apalagi medali emas. Namun satu hal yang baik dari Bob Willen, dia setia dengan komitmen yang dia ambil, yaitu walaupun dengan susah payah dan perjuangan yang berat, tetap menyelesaikan sampai di garis finish. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi orang Kristen sejati diperlukan keberanian mengambil komitmen hidup di dalam Kristus. Ini bukan perkara mudah, sebab banyak godaan yang membuat orang Kristen mengingkari imannya. Misalnya, keadaan zaman yang rasanya semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Sulitnya menerima atau menemukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya orang-orang yang selalu curiga dengan apa yang kita lakukan atau perbuat. Bahkan keraguan kita terhadap janji Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan menolong kita.
Semua itu akan menjadi sebuah penghalang yang tidak mudah kita atasi. Akan menjadi ancaman akan kesetiaan kita kepadanya. Namun kita percaya bahwa keberanian berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus akan menjadi kekuatan dalam melaksanakan tugas panggilannya. Marilah kita kuatkan dan kita teguhkan kembali komitmen kita untuk tetap hidup di dalam Kristus. Amin.